Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, kita memulai dengan niat i'tikaf. Barangkali di antara para jamaah ada yang belum niat i'tikaf. Sayang kalau kita nggak niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid selama saya berada di dalam ini masjid karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, kita lanjutkan tentang fikih. Masih berkisar di dalam bab sholat yang saya ingatkan adalah kaifiyatnya, caranya. Di sini akan dijelaskan tentang disunahkan mengangkat dua tangan seketika takbiratul ihram dan seketika ruku, ketika bangun daripada ruku, dan mengangkat daripada atau bangun daripada tasyahud awal, dan meletakkan kedua tapak tangan di bawah dada. Saya akan bahas. Warabu kaffaihi bikashfin. Disunahkan mengangkat dua tapak tangan atau salah satu daripada kedua tapak tangan jikalau sulit mengangkat yang satunya. Disunahkan mengangkat kedua tapak tangan atau salah satu daripada kedua tapak tangan jikalau sulit mengangkat yang satunya. Seketika takbiratul ihram kita mengangkat dua tapak tangan, ya, disunahkan. Kalau nggak bisa dua-duanya, itu salah satu. Umpama yang satu nggak bisa diangkat karena luka atau karena kita di tangan kita umpamanya sakit, maka yang diangkat yang satunya. Allah, tetap ngangkat tapak tangan. Makanya di sini disunahkan warafu kaffaihi au ihdahuma inta asara rabbul ukhra. Sunat mengangkat dua tapak tangan atau salah satu daripada dua tapak tangan jikalau sulit mengangkat yang satunya lagi karena sakit misalnya. Bikashfin, dengan membuka. Ma'akashfihima, yakni serta membuka dua tapak tangan. Membuka ini namanya membuka.
Bukan menggenggam, kalau gini kan menggenggam namanya, ini membuka. Wa yukrahu khilafuhu, dan dimakruhkan menyalahinya. Jadi kalau enggak dibuka tapak tangannya itu menyalahi makruh. Wa ma'at tapriki asobiihima taprikon wasaton, dan bersama menjarangkan jari-jari kedua tapak tangan dengan jarang yang sederhana. Nih. Ya, dengan jarang yang sederhana. Jadi bukan begini, tapi jarang yang sederhana. Jadi jarangnya alami, nggak dibuat-buat. Kalau yang dibuat-buat jarang kan ini tuh, ya bisa rapat, ini buat-buat namanya. Kalau ini alami tuh, ini namanya taprikon wasaton, menjarangkan dengan jarang yang sederhana ini. Allahu Akbar. Jadi alami, ya ini. Hadwa man kabaihi muqabala, ya, muqabila man kibaihi di jurusan dua pundak, di jurusan dua pundak. Ini pundak. Bihaisu yuhali atrafu asobihi a'la udunaihi, dengan sekira-kira berjurusan ujung jari-jarinya itu di atas dua telinga. Ini ujungnya nih. Wa ibhamahu syahmatai udunaihi, dan dua ibu jarinya di dua cuping telinganya, di dua cuping telinganya. Ini cuping itu yang lembek, dua ibu jari nih di dua cuping. Rohatahu man kibaihi, dan dua tapak tangannya di jurusan dua pundak, ya. Ini adalah lil ittibai, karena mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu. Wa hadhil kaifiyatu tusannu, dan ini cara disunahkan. Ini cara disunahkan. Coba dek sini dek. Allahu Akbar. Ya, ini dua cuping nih. Ini kan jarang sederhana nih. Allahu Akbar. Ini dua cuping. Ini dua ibu jarinya. Jadi ini ujung jari adalah di atas ini, berurusan dengan atasnya daun telinga. Dua tapak tangannya di jurusan dua pundak. Allahu Akbar. Makanya kepalanya jangan ke depan, harus nunduk. Kalau di sini, kalau ke depan mukanya lebih atas dari ini, lebih tinggi dari apa?
dari pundak, nggak pas, makanya nunduk. Sebab wayan bagi ayan dura qabla rofi wa takbiri ila maudhi'i sujudihi wa yutriqa ra'sahu qalilan sumaya yarfa'u. Dan seyogianya bahwa ia melihat sebelum mengangkat dan sebelum takbir ke tempat sujudnya dan menundukkan kepalanya sedikit, ya, baru mengangkat. Jadi sebelum sholat begini dulu, udah kita masuk sujud. Usalli fardhu arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, jadi dulu Allahu akbar. Ma'a jami'i taharrumin, ma'a jami'i takbiri taharrumin, serta semua takbir serta semua takbiratul ihram. Taharrumin ada takbiratul ihram. Bi ayyukrinahu, dengan bahwa ia membarengkan, dengan bahwa ia menyertakan bihi, ya, dengan takbir ibtidaan pada mula-mula wa yunhiyahuma ma'an, dan menyudahi keduanya takbir dan mengangkat itu bareng, ya. Waktu awal takbir dan mengangkat bareng, sampainya ke pundak juga bareng. Itu kan bareng tuh, ya. Allahu akbar. Barnya juga bareng. Allahnya juga ngangkat dengan tuh bareng. Ya. Allahu akbar. Gitu. Sebab kalau nggak nunduk kepalanya, ya, itu tapak tangan bukannya pas di jurusan pundak, tapi di atas pundak. Di atas pundak, makanya nunduk. Jadi wa bi ayyukrinahu, dengan bahwa membarengkan mengangkat, ya, bihi dengan takbir ibtidaan pada mula-mulanya, wa yunhiyahuma, dan menyudahi mengangkat dan takbir ma'an bareng. Awalnya bareng, ya, sampainya juga bareng. Allahu akbar. Wa ma'a ruku'in, dan bersama ruku. Mau ruku juga begitu, ngangkat tangan. Lil ittiba'il waridi, karena mengikut kepada Nabi, ya, al-waridi yang datang hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Min turukin kasiratin, daripada jalan yang banyak.
Warab'in minhu, dan bangun dari ruku, mengangkat tangan juga, ayat minar ruku'i. Warab'in min tasahudin awwala, dan juga mengangkat daripada tasahud awal. Ya, mengangkat nih. Maaf, takbiratul ihram dulu ya. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu mau ruku nih, ngangkat juga. Allahu Akbar. Kalau ruku barnya di sini. Jempol. Ya, ini. Rabbana lakal hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bangunnya sami Allahu liman hamidah. Ya. Bangun dari tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Gitu. Jadi mengangkat tangan di 4 tempat. 1, waktu takbiratul ihram. 2, waktu mau ruku. 3, bangun dari ruku. 4, bangun dari tasyahud awal. Caranya kayak tadi. Ini semuanya adalah lil ittiba'i bihima, karena mengikut perbuatan Nabi ya pada keduanya. Wa wad'uhuma tahta sodrihi wa fawqa surratihi lil ittiba'i, dan meletakkan kedua tapak tangan di bawah dada dan di atas pusar. Itu pun karena mengikut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada caranya. Ahidan biyaminihi, memegang dengan tapak tangan kanannya, ku'a yasarihi, akan pergelangan kirinya, waradduhuma minar raf'i ila tahti sodri awla min irsalihima bil kulliyah, dan mengembalikan keduanya dari mengangkat ke bawah dada itu langsung lebih utama daripada melepaskannya ke bawah dengan seluruhnya, kemudian baru memulai mengangkat keduanya ke bawah dada langsung, ya. Jadi gini, ini ku'a yasarihi, nih tapak tangan kanan ini di atas telapak tangan kiri, di punggung tangan kiri. Ini ku'a yasarihi itu pergelangan begini, nih. Jadi ada caranya. Coba kalau nggak diatur, mungkin bisa aja orang begini, ya bisa aja orang begini. Coba aja lihat kalau yang sholat, kalau yang nggak mengikuti pengajian itu, ya semaunya aja. Asal begini aja. Ya, gitu. Ada yang begini, tuh. Ya jadi memegang tapak tangan kanannya itu di punggung tapak tangan kiri, dan ini di pergelangannya tapak tangan kiri.
Jadi akhidan biyaminihi, memegang dengan tapak tangan kanannya tuh, ku ayasarihi, ke pergelangan tangan kirinya, ke pergelangan tangan kirinya tuh. Coba. Nih, kan pas tuh nih. Nih, tuh. Ya. Terus disimpannya di mana? Wa watuhuma tahta sodrihi wa faqasratihi. Diletakkan kedua tapak tangan kita ini yang sudah begini ini di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Ya, itu pun adalah lil ittibai, karena mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma rawahu Ibnu Huzaimata fi sahihihi an Wa'il bin Hajarin annahu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra tahta sadrihi. Yaitulah apa yang hadis yang meriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya dari Wa'il bin Hujrin, ya, an Wa'il bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujrin annahu qala, sesungguhnya ia berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas, ya, tangan kirinya, tahta sadrihi, ditaruh di bawah dada. Begini. Ya. Di bawah dada. Ini kan dada di atas pusar. Ya. Ini kenapa? Karena udah masuk sholat. Kalau sebelum sholat bagaimana? Di sini. Usalli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Terus selama lagi berdiri mah, ya, berdiri, kalau lagi sholat begini, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, kenapa? Tidak masuk sholat. Kalau begini sebelum sholat, begini ya. Kalau tidak masuk sholat, Nabi namanya di mana? Di bawah dada, di atas pusat. Nah, sekarang saya tanya, kalau bangun dari ruku, sholat bukan? Di dalam sholat bukan? Iya, ini lagi yang asli. Kan di dalam sholat. Jangan gini, sami Allahu liman hamidah. Itu nggak kembali kepada posisi sebelum sholat. Ya. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Itu sebelum sholat. Kan ada orang tanya, Pak Ustadz, kenapa sih ada yang sholat katanya kalau habis ruku katanya kenapa ke sini katanya? Kata saya begini, ini saya juga dari guru saya. Kata saya begini, itu nanya terbalik. Mestinya yang ditanyakan begini, Pak Ustadz, kenapa sih kalau bangun ruku kenapa tangannya ke bawah? Itu yang harus ditanyain. Kenapa sih kalau habis ruku kok tangannya itu ke bawah? Itu yang harus ditanyain. Kalau yang begini yang asli dong, kan lagi sholat. Ya, bukan belum sholat. Gitu. Kenapa? Kok tangannya ke bawah lagi seperti belum sholat? Itu yang harus ditanyain mestinya. Tapi ini yang nanya begini, Pak Ustadz katanya, kenapa sih kalau habis ruku katanya tangannya disiniin? Itu yang asli itu memang begitu. Kalau
Nabi kan setelah takbiratul ihram naruhnya di bawah dada di atas tidak batal salat ya kan Kiai, cuman hanya tidak dapat sunah doang gitu. Iya. Ya. Buat kurang paham yang lain kalau tentang sahnya sih nggak ngangkat tangan aja sah. Sekarang gini, usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblat ada alillahi ta'ala Allahu akbar kabira walhamdulillah 100% sah. Ngangkat tangan kan sunnah. Ngangkat tangan adalah sunnah. Rabbana lakal hamdu. Tapi kan nggak ngikuti pelaturan. Ya, ada kaifiatnya, ada caranya. Ya, kalau itu sekarang ini sah saja. Sami Allahu liman hamidah 100% sah. Tapi kan nggak ngikutin pelaturan. Nggak enak. Gitu, enak. Jadi wawad'uhuma tahta sodrihi wa fawqa surratihi lil ittiba'i. Ini hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ya. Dan mengangkat dan meletakkan kedua tapak tangan itu di bawah dadanya wa fawqa surratihi dan di atas pusarnya. Kenapa kok begitu? Lil ittiba'i, karena mengikut cara Nabi. Enak nggak kalau mengikut cara Nabi? Enak nggak? Enak. Kata Nabi, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara aku salat. Ya, makanya di sini ada lil ittiba'i karena mengikut perbuatan Rasulullah SAW. Nah, para jamaah, saya sih nggak memaksakan. Kalau yang pemain melepas ke bawah ya terserah aja. Tapi saya perlu nerangin nih, perlu nerangin supaya jangan tanda tanya. Kenapa sih kalau habis ruku katanya kok begini gitu ya begini? Oh, keterangannya yang paling afdol begitu. Sebab sudah memasuki sholat. Kalau sebelum sholat tangannya di bawah, lepas di bawah. Kan jadi enak. Sekarang kalau yang ke bawah bagaimana? Sah. Ya, nggak ngangkat tangannya sah, lepas terus juga sah. Sah. Tapi kita nggak mengikuti pelaturan sunnah Nabi. Gitu. Nggak enak. Coba kalau nggak diatur, mungkin bisa saja ya meletakkan tangan nih. Allahu Akbar. Banyak kan yang gini? Ya. Tanya kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Saya nggak menyalahkan. Kenapa? Memang belajar belum tahu. Ya. Hanya harus diajarkan. Harus dikasih tahu. Gitu. Yang ngasih tahu siapa? Yang guru. Harus baca kitab. Gitu. Kalau yang bukan guru mah suka kadang-kadang tahu apa sih gitu. Kalau dibaca kitabnya kan jadi enak. Gitu. Kadang-kadang gitu, ada yang berantem. So tahu. Dia so tahu. Kadang gitu. Tapi kalau sama ustaz lagi baca kitabnya nggak bakalan so tahu mana kita dibaca. Ya. Ini lihat ini, tuh, nih. Ini nih kan, tuh. Ya. Jadi tapak tangannya itu adalah jadi ku ayasarihi. Nih, ku ayasarihi ini pergelangan ya, ke kirinya nih. Taruh di atas pusar. Sedikit ke kiri. Jadi ke kiri karena ini tengah nih. Kiri. Tuh. Enggak begini. Kiri aja sini. Kenapa? Sebab hati di kiri dikasih sedikit. Ya. Apa hikmahnya? Kok sidakep? Apa hikmahnya kok sidakep? Sidakep kepada apa? Hati ini kan hati di sini. Apa hikmahnya?
Wal hikmatu bidalika taskinul yadaini wakila hibdul iman biqalbihi ya al adah biman arodah hibdo syai'in nafisin. Ya, hikmahnya pada yang itu adalah menenangkan dua tapak tangan supaya diem dua tapak tangan tuh. Ya, itu hikmah yang pertama adalah untuk menenangkan dua tapak tangan supaya diem. Wakila satu kir adalah hibdul iman, menjaga iman fi qalbihi yang ada di hatinya. Al adat ya atas kebiasaan. Piman aroda hibdo syai'in pada orang yang mau menjaga sesuatu ya nafisin yang berharga. Jadi kalau kita menjaga sesuatu yang berharga itu adalah di dekep gitu. Di dekep. Nah, jadi kita ini adalah menjaga apa? Iman. Karena di hati kitanya ada iman. Dijaga. Itu hikmahnya. Ya. Jadi hikmah itu adalah pertama adalah untuk menenangkan kedua tapak tangan. Ada apa sih? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Terus ya kayak iklan dulu iklan. Berarti sih aja banyak iklan. Ya. Jadi hikmahnya itu kenapa diletakkan di sini untuk menenangkan dua tapak tangan. Tenang kalau ada di sini. Coba kalau umpamanya di sini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana itu enggak dijamin tenang. Malah nambahkan rukun kan kalau Iya, batal. batal. Bukan lagi kalau 3 gerakan batal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana batal. 3 gerakan. Nambahkan rukun. Jadi hikmahnya ditaruh di sini adalah hibdul yadain untuk menenangkan tasbih yadain untuk menenangkan dua tapak tangan. Enggak bakaran gerak. Yang kedua adalah hibdul iman untuk menjaga iman. Karena seseorang kalau menjaga sesuatu yang berharga itu harus dekat. Jadi yang ketiga ada apa? Kahayatil khaif, bagaikan tingkahnya orang yang takut. Kita sedang menghadap Allah. Wajah wajhiya indadi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi kahayatil khaif, bagaikan orang yang takut di hadapan pembesar. Coba kalau kita di hadapan raja, masa ya begini? Ya raja enggak. Begini. Iya, raja. Ini rajanya para raja pada umat. Jadi kahayatil khaif. Kahayatil khaif ada bagaikan orang yang takut. Jadi tingkahnya orang yang takut begini. Jadi waradduhuma minar raf'i ila tahti sadri awala minir salihima bil kulliyati sumasta'napa raf'ahuma ila tahti sadri. Mengembalikan dua tapak tangan dari ngangkat ke bawah dada langsung itu lebih utama daripada melepaskannya keduanya ya seluruhnya kemudian baru memulai mengangkat keduanya ke bawah dada. Yang lebih bagus adalah langsung. Nih, pada jamaah. Umpamanya gini. Allahu Akbar. Langsung itu lebih utama daripada begini. Allahu Akbar, lepas dulu baru ke sini. Cuma 2 kali kerja. Ya. Jadi waradduhuma minar raf'i ila tahdi sadri awla
min risalihima bil kulliyati sumasta napa raf'ahuma ila tahti sadri. Mengembalikan dua tapak tangan dari mengangkat ke bawah dada itu lebih utama, jadi langsung daripada melepaskan dulu keduanya keseluruhan ke bawah kemudian baru memulai mengangkat keduanya ke bawah dada. Ya. Qala Mutawalli wa tamadahu gairuhu, berkata Imam Mutawalli dan memegang kepadanya itu oleh lainnya berpegangan ya oleh lainnya yan bagi ayundoro qabla raf'i wa takbiri, seyogyanya bahwa dia melihat sebelum ayanduro, bahwa ia melihat sebelum mengangkat dan sebelum takbir ila maudhi'i sujudihi, ke tempat sujudnya, wa yutriqa ra'sahu qalilan, dan menundukkan kepalanya sedikit, summa yarfa'u, kemudian mengangkat. Jadi kalau mau salat lihat dulu ke tempat sujudnya begini, usolli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, jadi sudah sudah melihat ke tempat sujud. Jadi pas, coba lihat dua mankabihi, dua tapak tangan itu ada di jurusan dua pundak. Tuh, pas kan? Coba kalau umpama gini, Allahu akbar, di atas dua pundak. Kalau begini, makanya sunnah nunduk tempat sujud ya. Itu Nabi kalau mulai salat itu paling mulai awal sampai selesai ya itu nunduk melihat ke tempat sujud. Kecuali kalau mau salam. Kalau mau salam, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi lihatnya ke depan. Assalamu lihat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu asalnya kan melihat ke ini, ke mana, ke tempat sujud. Nah, kalau salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan gini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Assalamu ke depan, alaikum ke kanan. Assalamu ke depan, alaikum warahmatullahnya tambahan. Itu ya sunnah. Wajibnya assalamualaikum. Warahmatullahnya adalah Kalau nengok dulu baru salam. Ya, mau gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan. Itu enggak duluan. Ya, jangan salam dulu baru nengok. Ya, atau nengok dulu baru salam. Nengok dulu baru salam. Jangan. Karena tertib kan, itu harus tertib kan. Iya. Jadi mengurangi rukun itu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini muka ke depan. Masalah. Ya. Begitu para jamaah ini kalau kita kaji fikih begitu ya. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana cara aku salat. Ngikutin Nabi, jadi rapih. Kalau ngikutin Nabi rapih. Semua ngikutin Nabi, rapih. Ya. Begitu para jamaah. Kita baca salawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kalau yang sudah nggak apa-apa ya. Yang penting kita semakin kesini makin perbaiki ya kekurangan-kekurangannya.